Selamat pagi Bapak Ibu. Pagi. Bagaimana kabarnya? Mari kita mempersiapkan hati kita untuk beribadah pada pagi hari ini. Saya mengajak setiap kita untuk bangkit berdiri. Mari setiap kita menyiapkan hati kita di dalam beribadah pada pagi hari ini. Kita memulai dengan saat teduh di hadapan Tuhan. Saat teduh dimulai. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai Allah yang kita puji, Allah yang kita sembah adalah Allah yang Maha Kudus, Allah yang Maha Suci. Maka dengan hal itu kita datang di tempat ini untuk memuji, memuliakan Allah kita, Allah yang Maha Kudus itu, Allah yang Maha Suci itu, dengan satu pujian PPK nomor 12, Suci, Suci, Suci. Bacaan bertanggapan kita pada pagi hari ini terambil di dalam Efesus pasal 4
ayat yang ke-21, 25 sampai 29 dan 32. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Karena itu buanglah dusta dan kata-kata seorang kepada kami, karena adalah sama. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Jangan matahari terbenam sebelum pada amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang curi, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangan sendiri, supaya ia dapat memberikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Sama-sama. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, mengasihi mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau pada pagi hari ini Tuhan izinkan kami seluruh jemaat-Mu GKI Roti Hidup dapat hadir berkumpul bersama-sama di gereja-Mu yang kudus di tempat ini ya. Kami sadar bahwa itu bukan karena kekuatan kami, melainkan belas kasih Tuhan di dalam hidup kami. Dan saat ini ya Tuhan, kami jemaat-Mu, kami mau beribadah kepada-Mu. Kami mohon Roh Kudus-Mu memimpin setiap kami sebagai jemaat-Mu, agar kami dapat fokus di dalam beribadah pada pagi hari ini, sehingga ibadah kami ya Tuhan berkenan di hadapan Engkau. Berkati setiap kami, para hamba-hamba-Mu yang melayani juga pada pagi hari ini. Baik hamba-Mu yang memimpin pujian, memain musik, bahkan yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan pakai kami sesuai dengan kehendak-Mu, sehingga apa yang kami lakukan adalah berkenan di hadapan Tuhan. Kami serahkan ya Tuhan untuk seluruh jemaat kami yang mungkin dalam perjalanan saat ini. Kiranya Tuhan tolong hantarkan mereka di tempat ini dengan keadaan selamat, sehingga kami bisa berkumpul memuji memuliakan nama Tuhan, bahkan mendengarkan sabda kebenaran firman. Kami serahkan ya Tuhan ibadah kami ini dari awal pertengahan hingga akhirnya, dalam nama Tuhan dipuji ditinggikan di dalam ibadah kami. Di doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, dan telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita sadar bahwa kita ini adalah manusia yang tak pernah luput dari dosa dan kesalahan kita. Kita seringkali gagal, lalai di dalam melakukan kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Maka dengan hal itu Bapak Ibu, mari kita datang saat ini mengakui setiap pelanggaran kita, dosa kita di hadapan Tuhan, sehingga Tuhan berkenan untuk mengampuni setiap dosa. Namun sebelum kita melakukan pengakuan dosa di hadapan Tuhan, mari kita mengangkat satu pujian, sungguh heran penuh.
kita mengakui setiap dosa kita di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan berkenan mengampuni setiap kita. Minta Ibu Suci memimpin kita di dalam doa kepada Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami menyadari keberadaan diri kami di hadapan Engkau. Engkau Allah kami yang kudus, Allah kami yang maha mulia, penuh dengan kemuliaan, dibandingkan dengan diri kami yang penuh dengan dosa. Kami tahu Tuhan, segala apapun yang kami lakukan dengan niat baik, ternyata adalah kekejian di mata Engkau karena setiap kami penuh dengan keberdosaan kami. Kami tahu setiap kami berdosa melalui pikiran kami, perkataan kami, bahkan tindakan kami yang tidak mencerminkan bahwa kami anak-anak Allah. Bapa, pada saat ini dengan segala kerendahan hati kami mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Biarlah Engkau sang penebus kami yang heran itu mau menyucikan kami, menguduskan kami dengan darah-Mu yang kudus. Kami rindu Tuhan menikmati hadirat-Mu yang penuh dengan kemuliaan pada hari ini. Kami rindu disegarkan dengan firman-Mu. Terlebih Tuhan, kami rindu hidup baru di dalam Engkau. Berkati kami dengan Roh Kudus-Mu, pimpin hidup kami supaya kami boleh hidup seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, pengampunan kami terima, dan kiranya karya-Mu yang terbesar itu senantiasa mengingatkan kami supaya kami boleh hidup sesuai dengan apa yang Kau mau. Terima kasih, haleluya. Berita anugerah bagi kita pada pagi hari ini terambil di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 24 sampai 25. Begini firman Tuhan. Dia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh, sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwa. Petunjuk hidup baru bagi setiap kita terambil di dalam Yohanes pasal 13 ayat 34 dan 35. Begini firman Tuhan. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Biarlah berita anugerah dan petunjuk hidup baru ini kita lakukan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang telah ditebus, yang telah diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebagai orang yang sudah ditebus, sebagai orang yang sudah diselamatkan, patut kita memuji memuliakan nama Tuhan. Patut kita meninggikan nama Yesus, dan patut kita memberikan segala pujian dan hormat hanya untuk Tuhan. Mari kita mengangkat satu pujian KTPK nomor 11, terpujilah nama Allah. Nama
mari setiap kita sebagai orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus menggerakkan pengakuan kita di hadapan kita dengan pengakuan iman rasul. Pengakuan iman rasul. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, dan pertobatan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Masih tetap berdiri Bapak Ibu. Kita sebagai orang percaya, kita juga punya tugas untuk berdoa pada pagi hari ini. Yang pertama Bapak Ibu, kita akan berdoa. Kita bersyukur untuk ibadah penyembuhan majelis dan pengurus pada waktu minggu lalu dapat berjalan dengan baik. Kita doakan dalam para majelis, para pengurus yang sudah ditentukan, sungguh dipakai Tuhan di dalam melayani di gereja kita. Yang kedua Bapak Ibu, kita akan berdoa untuk kota dan Kabupaten Blitar, untuk masyarakat dan pemerintah yang ada. Biarlah kota dan Kabupaten Blitar ini ada di dalam keamanan, sehingga kita di dalam beraktivitas tidak terganggu. Terlebih kita berdoa untuk pemilu yang akan mendatang di tahun 2024. Kita juga berdoa untuk pergumulan dan pengembangan pelayanan kita di gereja kita, Jemaat Roti Hidup. Mari kita angkat suara bersama-sama, kita berdoa 3 berdoa ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kasih-Mu dan anugerah-Mu, kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami, jemaat Tuhan di GKI Roti. Kami bersyukur untuk minggu lalu Engkau Tuhan telah menentukan para pelayan-Mu, para majelis, para pengurus yang ada. Kami bersyukur dapat berjalan dengan baik sesuai dengan Tuhan. Dan saat ini kami berdoa untuk setiap para majelis, para pengurus yang Tuhan telah tetapkan. Biarlah Tuhan pakai mereka sesuai dengan kehendak. Tambah-tambah mereka Tuhan wawasan atau talenta karunia dalam melayani Engkau, sehingga pelayanan mereka sesuai dengan kehendak-Mu. Berkati mereka di dalam setiap kehidupan, jika mereka kesehatan, kekuatan iman di dalam hal yang benar. Jika mereka tetap setia, seperti banyak tantangan cobaan yang mereka hadapi di dalam pelayanan, jika mereka tetap teguh berpegang teguh pada janji yang sudah mereka ciptakan di hadapan Tuhan, melayani Engkau seumur hidup mereka. Tuhan, kami berdoa juga Tuhan untuk kota dan kabupaten kita, di mana kami tinggal saat ini. Kami mohon berkat Tuhan, Kau anugerahkan damai sukacita di dalam kota kami. Biarlah kami merasakan kenyamanan, kedamaian, sehingga kami dalam melakukan aktivitas kami, kerja kami, usaha kami tidak terganggu ya Tuhan. Berkati setiap masyarakat yang ada, para pemerintah yang ada, para anak-anak Tuhan yang ada, agar hidup damai sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Lebih kami berdoa untuk masa-masa pemilu di dalam tahun 2024 yang akan mendatang. Tuhan berkati dalam setiap nanti para pemimpin yang Tuhan pilih dapat memimpin bangsa kami sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami terus menyerahkan kehendak-Mu juga Tuhan untuk pengembangan pelayanan kami di GKI Roti Hidup ini. Berkati setiap kami jemaat Tuhan, dan kami hati yang proaktif untuk ambil bagian di dalam pelayanan ini. Saya percaya bahwa Tuhan yang memulai pelayanan ini, Tuhan juga yang akan mengembangkan ke depan. Setiap pergumulan-pergumulan yang ada, tantangan-tantangan yang ada, dan percaya ketika Tuhan yang bekerja, tidak ada yang mustahil. Kami akan bisa bersama-sama dengan Tuhan. Saya percaya Tuhan, kami serahkan untuk pengembangan pelayanan kami di GKI Roti Hidup ini. Kiranya Tuhan pimpin sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Ini doa kami, biarlah kehendak-Nya jadi, janganlah kehendak kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, keselamatan yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu.
Mari setiap kita menyiapkan hati kita di dalam mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Evangelis Mulyari hari ini dengan tema kehidupan orang yang telah dimerdekakan oleh Allah. Mari kita membuka hati kita, membuka pikiran kita, konsentrasi kita, fokus untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan nanti oleh hambanya. Yang sebelumnya kita akan mengangkat satu pujian KR 93. Sungguh aku mengasihi Engkau Yesus. Engkau Allah yang senantiasa mengasihi kami. Engkau Allah yang senantiasa memberkati di dalam setiap kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami bersama-sama telah berkumpul di hadapan Tuhan. Naikkan pujian kami di hadapan-Mu. Dan kami persembahkan setiap pujian ini kepada Tuhan. Kami juga akan bersama-sama merenungkan sebahagian firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu dalam mengatakan firman-Mu ya Tuhan. Demikian pula ya Tuhan untuk setiap kami yang akan mengulang firman Tuhan. Tuhan, Kau urapi kami semua dengan roh-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami sambut firman-Mu dengan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Amin. Saya bersyukur
Ini kali kedua saya boleh berdiri di tempat ini untuk menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih kepada Bapak Yamin yang sudah berikan kesempatan pada kami untuk menyampaikan firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, seperti yang sudah disampaikan, tema kita tentang kehidupan orang yang telah dimerdekakan oleh Allah dari Galatia 5 ayat 1 sampai yang ke-15. Saya akan bacakan untuk kita sekalian demikian firman Tuhan. Di bawah perikop kemerdekaan Kristen. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan hukum perhambaan. Sesungguhnya aku, Paulus, berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi, aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Sebab oleh Roh dan karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Dahulu kamu berlomba-lomba dengan baik. Siapakah yang menghalang-halangi kamu sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Ajakan untuk tidak menurutinya lagi bukan datang dari Dia yang memanggil kamu. Sedikit lagi sudah menghamilkan seluruh adonan. Dalam Tuhan, aku yakin tentang kamu bahwa kamu tidak mempunyai pendirian lain daripada pendirian ini. Tetapi barang siapa yang mengacaukan kamu, ia akan menanggung hukumannya, siapapun juga dia. Dan lagi, aku ini, saudara-saudara, jikalau aku masih memberitakan sunat, mengapakah aku masih dianiaya juga? Sebab kalau demikian, salib bukan batu sandungan lagi. Baiklah, mereka yang menghasut kamu itu mengebirikan saja dirinya. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kehidupan orang yang telah dimerdekakan oleh Allah. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bangsa kita pada tanggal 17 Agustus yang lalu telah merayakan kemerdekaannya yang ke-78. Seluruh rakyat begitu luar biasa di dalam merayakannya. Ada karnaval, ya, lomba-lomba tarik tambang, panjat pinang kalau kita lihat, ya, pupuk bantal ada yang begitu lucu, balap karung, gendong pasangan, makan pupuk dan sebagainya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semuanya itu bersifat menghibur dan juga sebagai bentuk rasa syukur atas kemerdekaan yang diperoleh dan dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia karena telah terbebas dari penjajah. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sungguh dalam masa penjajahan itu tidak mengenakan dan tidak ada rasa tenang di dalam hidup manusia. Rasa takut menghantui setiap orang. Maka tidaklah heran
jika bangsa kita berjuang begitu keras untuk meraih kemerdekaan, walaupun harus disertai dengan pengorbanan baik harta maupun nyawa yang tidak terhitung jumlahnya. Terlebih Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk kemerdekaan secara rohani, Paulus di dalam surat Galatia ini menyampaikan tentang kondisi jemaat sebelum dan sesudah dimerdekakan dari dosa. Yang pertama, kita akan melihat kondisi atau kehidupan orang yang hidup di bawah dosa. Kejatuhan manusia di dalam dosa karena kelemahan mereka dalam menghadapi godaan, sehingga mereka mengabaikan perintah Tuhan. Hawa tidak mampu mengendalikan keinginannya, sehingga ia jatuh ketika iblis dalam wujud ular menggodanya. Kalau kita lihat di dalam kitab Kejadian, kronologi kejatuhan manusia begitu luar biasa. Iblis memutarbalikkan kebenaran. Iblis menginginkan sesuatu yang sangat menggoda, sehingga tidak tahan itu Hawa untuk melanggar akan perintah Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, lalu Hawa jatuh dalam dosa, melanggar akan perintah Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, lalu bagaimana kondisi atau kehidupan orang yang ada di bawah kuasa dosa? Secara otomatis mereka menjadi hamba dosa. Kita akan lihat ciri-ciri orang yang ada di dalam kehidupan yang dikuasai oleh dosa, yaitu mereka suka hidup di dalam kedagingan, mengikuti arus dunia ini yang menyesatkan. Bukankah dunia menginginkan sesuatu yang itu luar biasa? Anak-anak Tuhan dimanapun diiringi oleh sesuatu yang bisa menggeret imannya keluar dari Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, orang yang hidup di bawah kuasa dosa, mereka tidak peduli kepada Allah. Hidup mereka senantiasa dipenuhi dengan hidup yang bersifat kedagingan. Di dalam hati dan pikirannya tidak ada untuk menyembah kepada Allah. Lalu ciri yang selanjutnya adalah mereka memusuhi kebenaran atau tidak suka melakukan kebenaran. Dengan adanya perkembangan zaman, banyak orang yang mengatakan bahwa wah, ibadah di rumah, ibadah di rumah. Zamannya seperti ini ya ikuti aja. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mereka melakukan sesuatu yang jahat karena memang harus dunia seperti itu. Tidak suka melakukan yang benar karena hidup mereka memang jauh dari Tuhan. Hidup mereka ada di bawah belenggu dosa, sehingga jauh dari Allah, jauh dari kebenaran. Lalu ciri yang selanjutnya adalah ingin melakukan kejahatan dan hidup dalam kenajisan. Tuhan mengatakan dalam firman-Nya, jangan membunuh, jangan membenci, jangan mencuri, dan sebagainya. Jangan berzina. Orang-orang dunia yang hidup di bawah kuasa dosa enak aja melakukan semuanya itu. Mereka dengan tenang melakukan itu karena memang tidak ada rasa takut pada itu. Ya, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau orang memiliki pikiran, wah, tidak ada orang lain,
yang tahu ada orang yang tahu. Kalau aku melakukan ini, aku melakukan sesuatu yang aku inginkan, jadi kesalahan hati. Tidak tahunya Allah senantiasa melihat setiap perbuatan manusia. Kenapa mereka melakukan dengan sengaja? Karena mereka ada di dalam kegelapan dosa. Mereka ada di dalam kuasa dosa, sehingga mereka tidak memiliki rasa hormat kepada Allah. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, lalu bagaimana sifat selanjutnya atau ciri selanjutnya? Mereka akan mendapatkan malu di hadapan Allah. Kalau kita melihat di dalam Matius 7 ayat yang ke-23, orang-orang yang senantiasa melakukan kejahatan, di situ dikatakan diusir dari hadapan Allah. Nyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Malu karena tidak diakui oleh Allah. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, betapa mengerikan, betapa menyedihkan seseorang yang tidak diakui, bahkan diusir oleh Allah. Itu karena kejahatan yang dilakukan. Yang selanjutnya adalah mereka akan mengalami penderitaan di dalam hatinya. Kenapa demikian? Karena mereka hidup di bawah kuasa Tuhan. Dan Allah yang kudus tidak memilih dosa, yang terus manusia kerjakan. Dan Allah memberikan upah mereka, yaitu maut. Upah dosa ialah maut. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, penderitaan yang dialami dalam neraka ini sifatnya kekal. Mungkin ada orang yang mengatakan, dosanya banyak, nanti kalau didoakan oleh anak-anaknya nanti bisa dikurangi sedikit demi sedikit. Semakin didoakan anaknya, semakin dosanya dikurangi. Ya. Di dalam iman Kristen kita tidak ada seperti itu. Bahwa setiap orang yang berbuat dosa itu akan menanggung sendiri, dan orang lain tidak akan dapat menanggungnya. Bahkan Anda sendiri tidak dapat menanggung dosa orang lain. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya punya famili, punya 2 anak. Diinjili untuk supaya percaya Tuhan, ya, dikatakan bahwa hidup kita ini hanya sementara di dunia. Masih lama nanti di akhir hidup manusia. Lalu apa yang dia sampaikan pada yang menginjili? Wah, saya punya anak 2, laki-laki semua. Nanti kalau aku mati masuk neraka, anakku akan mendoakan. Yang satu mendoakan, yang satunya lagi mendoakan. Kan tambah ringan dosa saya. Diampuni, nanti saya akan diangkat masuk surga. Bapak Ibu, di dalam Alkitab tidak ada yang mengatakan seperti itu. Upah dosa tetap yaitu maut. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sungguh sangat mengerikan orang yang hidup di dalam dosa. Orang yang dijajah oleh dosa, kuasai oleh iblis. Betapa mengerikan akibat yang akan dialami. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, lalu kita melihat juga kondisi seseorang yang dimerdekakan dari dosa. Orang merdeka adalah orang yang terbebas dari belenggu yang mengekang, sehingga tidak lagi menjadi hamba. Apalagi kita yang sudah dibebaskan dari dosa,
Di situ kita tidak lagi menjadi hamba dosa, tetapi sekarang kita harus menjadi hamba kebenaran. Orang yang telah dimerdekakan dari dosa, mereka menjadi hamba Allah, dan Yesus Kristus adalah kebenaran. Maka setiap orang yang telah dimerdekakan, mereka menjadi hamba kebenaran. Karena Tuhan Yesus sendiri mengatakan, "Akulah jalan dan kebenaran." Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sangat bersyukur pada Tuhan bahwa kita sebagai orang-orang yang dulunya menjadi orang yang ada di bawah kuasa dosa, oleh pengorbanan Kristus kita ditebus, kita dimerdekakan oleh Kristus melalui pengorbanan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, karena itu mari kita bukan lagi seperti hidup yang dahulu sebelum mengenal Tuhan, yang ada di bawah kumpulan kuasa dosa. Dan mari kita menyerahkan seluruh hidup kita sebagai orang-orang yang percaya, orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan. Kita menjadi hamba kebenaran. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kondisi orang yang dimerdekakan dari dosa yang kedua adalah dikuduskan. Kalau kita membaca di dalam Roma 6, 19 dan 22, ya, di situ bahwa Allah memanggil kita bukan untuk melakukan kenajisan atau pencemaran, melainkan apa yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 7, Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pengudusan ini merupakan suatu proses yang berjalan berkesinambungan, yang dikerjakan oleh Roh Kudus sehingga kita layak di hadapan Allah. Bapak Ibu saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur bahwa Roh Kudus yang senantiasa menolong kita untuk kita hidup kudus di hadapan Tuhan. Jikalau kita orang-orang yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan, sudah diampuni dosa-dosa kita yang sudah diangkat menjadi anak-anaknya, kita yang sudah dimerdekakan oleh Kristus, di situ Roh Kudus berkenan menuntut setiap langkah kehidupan kita. Jikalau kita mau melakukan hal-hal yang salah, hal-hal yang dosa, Roh Kudus sudah menegur kita supaya kita tidak melakukan, karena itu tidak berkenan kepada kita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang kedua dikatakan, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kami. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur melalui pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus. Dia menebus kita, membebaskan kita dari kuasa dosa dan dari upah dosa, yaitu maut. Melalui kuasa darahnya yang dikaruniakan pada setiap orang yang percaya, di situ kita mendapatkan jaminan hidup yang kekal. Bahkan kita beroleh karunia sejahtera dari Tuhan yang melimpah-limpah atas hidup kita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebab di dalam Ibrani pasal 12 ayat 14 di sana dikatakan, sebab tanpa pengudusan seseorang tidak akan dapat melihat Allah. Lalu dikatakan juga, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Allah atau melihat Tuhan. Kenapa? Pertanyaannya, kenapa kok tidak bisa melihat Allah? Karena Allah itu adalah kudus. Dan untuk hal itu kita perlu dikuduskan.
kita perlu diampuni, kita perlu disucikan oleh Tuhan dari segala dosa kesalahan kita. Kondisi seseorang yang telah dikuduskan dari dosa, yaitu memperoleh hidup yang kekal. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Roma 6 ayat 22. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pemutusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bukan lagi hidup seperti orang-orang yang tidak mengenal. Karena kita sudah dipanggil, kita sudah dipilih menjadi anak-anak. Kita orang-orang yang sudah dimerdekakan dari dosa. Dan kita bersyukur bahwa Kristus hanya satu-satunya Tuhan yang dapat membawa kepada kita, memberikan kepada kita kehidupan yang kekal. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, jadi orang yang dimerdekakan pada akhirnya mereka akan menikmati hidup yang kekal sebagai bukti bahwa dosa tidak berkuasa lagi atas orang-orang percaya. Jika Tuhan Yesus bangkit, di sana iblis dikalahkan. Firman Tuhan mengatakan, hai maut, di manakah senang? Hai maut, di manakah kuasa? Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, siapakah yang dapat mengalahkan maut kecuali Tuhan? Siapakah yang dapat membebaskan kita dari kuasa dosa selain Tuhan kita Yesus Kristus? Siapakah yang dapat memerdekakan kita dari kuasa dosa selain Tuhan kita Yesus Kristus? Karena itu mari kita setia pada Tuhan. Dia sudah berkorban untuk kita, menyerahkan nyawanya untuk penebusan bagi kita. Dan yang ketiga, proses seseorang dimerdekakan dari perbudakan dosa. Kemerdekaan atas dosa itu tidak diperoleh secara pribadi, tetapi melalui proses. Yang pertama, kita harus menerima dan mentaati firman Tuhan. Allah menganugerahkan keselamatan bagi setiap orang, dan anugerah keselamatan itu ada hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kebenaran itu telah dinyatakan pada semua orang. Kita melihat di dalam Yohanes 3:16, mungkin ayat ini merupakan satu ayat yang sudah dihafal, ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah sudah menganugerahkan keselamatan di dalam hidup setiap orang yang mempercaya. Kasih Tuhan itu mencakup seluruh dunia. Oleh karena itu dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia. Lingkup kasih Allah itu luar biasa, seluruh dunia. Allah menghendaki semua orang yang ada di dalam dunia mau menyerahkan dirinya pada Tuhan untuk dimerdekakan. Lalu di sini mengerucut kasih Allah itu dikatakan supaya setiap orang yang percaya. Kata setiap orang itu menunjuk pada masing-masing pribadi. Jadi kembali bahwa keselamatan itu tidak tergantung orang lain, ya, tidak dapat diberikan oleh anak. Tadi sudah saya sampaikan seperti kami
yang punya 2 anak tadi. Dia mengatakan, aku mati di dongaknya anakku, aku besok lebih suatu. Stok nungi. Nah, apa itu terkasih dalam Tuhan? Anugerah keselamatan sifatnya itu pribadi. Jadi setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Memang ruang lingkup kasih Tuhan itu luas bagi dunia. Tapi Tuhan tujukan juga kepada masing-masing pribadi yang mau membuka hati, rela untuk menyerahkan seluruh hidupnya untuk dimerdekakan oleh Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pertanyaannya di sini, apakah mereka mau menerima kemerdekaan tersebut atau tidak? Proses selanjutnya adalah mereka harus mati bersama Kristus. Ya, setiap orang yang mau dimerdekakan dari dosanya adalah mereka harus mau mati bersama Kristus. Roma 6 ayat 6 sampai yang 8. Karena kita tahu bahwa telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, ayat selanjutnya. Sebab siapa yang telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Bentuk ketaatan dan pengajaran, maka seseorang tersebut harus mematikan keinginannya serta dengan sukarela melakukan kehendak Kristus. Dengan kata lain, mereka harus mati dengan Kristus. Artinya taat, menurut akan firman-Nya, dan setia pada Tuhan Yesus Kristus. Ya, selanjutnya adalah menyerahkan hidupnya menjadi hamba kebenaran. Jadi orang yang sudah dimerdekakan oleh Kristus, situ harus menyerahkan hidupnya kepada Kristus untuk menjadi hamba kebenaran. Roma 6:19. Aku mengatakan ini secara manusia karena kelemahan kamu, sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuh menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari kita menyadari bahwa hidup kita yang dahulu menjadi hamba-hamba dosa. Karena pengorbanan Kristus, kita ditebus oleh Tuhan. Dan kita harus menyerahkan seluruh hidup kita pada Tuhan. Maka di sana dikatakan kita harus menyerahkan anggota-anggota tubuh kita menjadi hamba benar. Ya, mari kita menyerahkan seluruh hidup kita pada Tuhan. Pikiran kita persembahkan pada Tuhan untuk kita dapat bersama-sama memikirkan akan pekerjaan kita. Tadi di dalam doa syafaat di sana disampaikan, ya, mendoakan untuk perkembangan pekerjaan Tuhan yang ada di gereja. Memikirkan bagaimana supaya pekerjaan Tuhan bisa semakin bertumbuh dan berkembang. Saya juga mendoakan, ya, dalam doa syafaat saya untuk gereja ini, ya, gereja Rabu ini, supaya bertambah-tambah jiwa, makin bertumbuh dan makin berkembang, bahkan dapat memiliki gedung gereja sendiri. Apakah ini juga sama dengan kerinduan Bapak Ibu? Ya, saya mendoakan, karena kita sama-sama anak Tuhan, sama-sama anak
anggota tubuh Kristus, kita saling mendoakan. Ya, walaupun kami ada di KOSPI, ya, gereja kecil, ya, jemaat sekitar 60-an jiwa, ya, tapi kami juga memikirkan, mendoakan, ya, gereja-gereja yang lain. Kami tidak mengajarkan jemaat jangan egois, doakan juga yang lain. Ya. Nah, kita gunakan pikiran kita untuk kita curahkan pada Tuhan, untuk kita saling mendukung, saling memikirkan satu dengan yang lain. Ya. Kita punya tangan, punya kaki, seluruh anggota tubuh kita gunakan untuk pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita yang diberikan karunia oleh Tuhan, dilengkapi oleh Tuhan, seluruh anggota tubuh kita gunakan untuk pekerjaan Tuhan. Ingat bahwa tubuh kita, hidup kita bukan milik kita lagi, tapi milik Tuhan, karena Tuhan yang sudah menebus kita. Dan kita gunakan seluruh hidup kita ini untuk kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, orang yang telah dimerdekakan dari dosa seharusnya tidak lagi menjadi hamba dosa, tetapi hidupnya senantiasa melakukan kebenaran firman Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan bahwa Tuhan sudah menunjukkan kasih dan kemurahan-Nya. Kita orang-orang yang seharusnya mati karena pelanggaran dan dosa kita, karena upah dosa ialah maut, tapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus. Melalui pengorbanan Dia, melalui cara Yesus yang kudus, Dia berikan pengampunan, penebusan bagi kita, sehingga kita hidup dari kuasa dosa dan dijadikan milik umat Tuhan, dimerdekakan oleh pengorbanan Kristus. Berbahagialah setiap orang yang percaya kepada Tuhan yang telah memerdekakan, sehingga tidak lagi hidup di bawah kungkungan kuasa dosa, tetapi berada di dalam anugerah Allah. Kita harus meresponi akan anugerah Allah yang telah memerdekakan kita dengan mengucap syukur serta mentaati Dia. Jangan kita bertindak seperti orang-orang Yahudi, ya. Sekalipun mereka ini mengenal Allah, tetapi mereka tidak memuliakan Allah, serta tidak mengucap syukur kepada Tuhan yang telah memerdekakan dari perbudakan. Taat dan muliakan Tuhan yang telah memerdekakan kita. Mari kita menjadi orang-orang yang senantiasa rindu untuk menyenangkan hati Tuhan, senantiasa taat akan firman-Nya. Tuhan mengatakan 6 hari kau bekerja, hari yang ke-7 kuduskanlah. Kenapa? Karena hari ke-7 adalah untuk memuliakan Tuhan. Hari itu untuk memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan yang sudah memerdekakan kita dari kuasa dosa. Dan buah dari kemerdekaan dari dosa itu adalah kehidupan yang kekal, yang akan kita nikmati sama Kristus di dalam kerajaan surga, dan itu bersifat kekal sampai selama-lamanya. Terpujilah nama Tuhan yang sudah mengasihi kita, yang memerdekakan kita, dan hidup kita yang sudah diubahkan oleh Tuhan untuk kita hidup di dalam kebenaran. Kiranya Tuhan berkati firman-Nya bagi kita sekalian. Mari kita tundukkan kepala, masuk ke dalam doa. Mohon dengan kasih Bapak Yanmin pimpin kita di dalam doa firman Tuhan. Tuhan Bapa kami dalam surga, kami bersyukur, berterima kasih
Engkau mengajari kami bahwa bagaimana kami harus hidup sebagai seorang Kristen. Tuhan, tolong kami untuk melayani seorang dengan yang lain dengan kasih. Kami tidak lagi mencari keinginan daging, kami tidak lagi mencari kesenangan pribadi, tapi kami mau menyenangkan hati Tuhan. Tolong ya Bapak, bantu kami untuk memikirkan apa yang Tuhan sukai, apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Dan sebagai pribadi Kristen, sebagai jemaat gereja, Tuhan tolong bantu kami, biar bersama-sama sebagai sesama orang Kristen, kami boleh saling melayani, saling memajukan gereja kami ini. Terima kasih Bapak untuk kesempatan kami boleh melayani satu dengan lain. Terima kasih untuk kesempatan kami boleh menjadi pengurus, saling membagi. Tuhan, biarlah kami boleh selalu mengingat semuanya adalah karena kasih karunia Tuhan. Dan pujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Biar firman Tuhan yang sudah kita dengar pada pagi hari ini mengingatkan setiap kita bahwa setiap kita orang yang sudah dimerdekakan oleh Kristus, kita tidak lagi hidup di bawah perhambaan dosa. Ya. Maka kita hidup dalam kebenaran, di dalam kekudusan, di dalam kesucian, dan kehidupan kita ada jaminan yaitu hidup kekal di dalam kerajaan surga. Bapak Ibu, saudara-saudariku, mari kita mempersiapkan yang terbaik Tuhan untuk kita berikan pada pagi hari ini. Mari kita persiapkan dengan baik, dan untuk petugas persembahan Ibu Lilith dan Saudara Allah. Namun sebelum kita mengumpulkan persembahan untuk Tuhan, mari kita mengangkat satu pujian KR 93, Sungguh Ku Bangga Bapa. persembahan kita di hadapan Tuhan dengan doa, minta saudara Allah memimpin kita. Terima kasih ya Tuhan atas kasih-Mu ya Tuhan atas kehidupan kami, terutama di satu minggu yang lalu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan
hati yang sungguh-sungguh ya Tuhan, menggunakan persembahan ini dengan sebaik-baiknya untuk kemajuan gereja kami. Terima kasih ya Tuhan, dengan doa kami. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu untuk persembahan yang sudah diberikan. Biarlah Tuhan terus memberkati Bapak Ibu di dalam pekerjaan, di dalam usaha setiap hari. Untuk pengumuman bagi setiap kita hari ini, secara khusus kita berterima kasih, seluruh jemaat Tuhan berterima kasih kepada Bapak Evangelis Mulyari yang telah melayani firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati apa ya di dalam pelayanan. Minggu depan Bapak Ibu kita akan mengadakan persembahan 2 kali, yaitu untuk kas pembangunan dan juga kas umum gereja. Mari kita persiapkan persembahan untuk kemajuan gereja kita di tempat ini. Ibadah sekolah minggu setelah ibadah umum selesai, ibadah wanita pejuang iman pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 pukul 17 bertempat di Jalan Ciliwung nomor 62. Yang melayani renungan adalah saya sendiri, untuk pemimpin pujian Saudari Lydia. Untuk ibadah pemuda remaja Ora et Labora pada Sabtu tanggal 2 September 2023 pukul 17 WIB bertempat di Jalan Cokro Aminoto nomor 160A. Renungan Ibu Suci diturbo Saudari Mini, musik saya sendiri. Dihimbau seluruh orang tua dan juga pemuda remaja untuk datang beribadah pemuda setiap hari Sabtu. Lebih juga untuk orang tua dapat mendukung anak-anak, mengingatkan anak-anak yang mungkin lalai karena mungkin beristirahat. Semoga orang tua juga dapat mengantar anaknya tempat pada waktunya. Selamat ulang tahun bagi jemaat Tuhan yang berulang tahun di dalam minggu ini, yaitu ada Saudari Tituk Agustina, mungkin tidak hadir hari ini karena masih di Gunung Agung. Selamat datang juga bagi jemaat Tuhan yang baru pertama kali beribadah di GKI Roti Hidup. Ada Cifeli, silakan berdiri. Selamat datang Cifeli untuk beribadah pertama kali di GKI Roti Hidup. Ini adalah jemaat GKT Kediri. 1 minggu bersama-sama dengan kami di Pastori di Kanigoro, studi banding untuk pelayanan di GKI Roti Hidup ya. Dan nanti pelayanan yang sudah dilihat dapat diseringkan di jemaat GKT di Kediri. Untuk penata layanan pada hari Minggu tanggal 3 September 2023 untuk pengkhotbah saya sendiri, untuk liturgos Saudara Andreas, untuk musik Saudari Frili, bagi vokal Ibu Haryati dan Saudara Wisnu, penyambut Ibu Harti dan Saudari Lydia. Untuk laporan persembahan Bapak Ibu sudah ada di dalam warta atau di tangan kita masing-masing. Jika ada penulisan nominal yang salah, mohon dikonfirmasi ke bagian bendahara atau sekretaris supaya bisa disesuaikan nominalnya. Persembahan juga kita bisa berikan melalui transfer PCA yang sudah tertera di dalam warta atas nama bendahara gereja. Mari kita memberikan persembahan sesuai dengan kerelaan hati kita masing-masing, bukan karena paksa. Demikian pengumuman hari ini Bapak Ibu, biarlah kita dapat menyimaknya dan dapat juga mengingat saudara-saudara kita bisa beribadah bersama-sama di dalam minggu ini. Mari kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini
Saya mengajak kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan menerima berkat dari hambanya nanti. Dan sebelumnya kita akan mengangkat satu pujian doksologi. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, Engkau telah tolong sertai dan berkati di dalam ibadah kami awal juga saat ini. Nanti pada saatnya kami akan kembali pulang ke tempat kami masing-masing. Lindungilah di dalam perjalanan kami, tibakan di tempat masing-masing dalam keadaan sehat dan selamat. Dan sebelum kami pulang ya Tuhan, kami mohon Engkau memberkati kami sekalian. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, arahkanlah hati dan terimalah berkat dari Allah kita. Kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, bimbingan penyertaan dari Roh Kudus senantiasa menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita selesai, saat itu dipersilakan. Saat itu selesai,